Faniko, saat ini di perempatan Kiai Haji Wahid Hasyim di jalan ini, jalan di garis polisinya sudah dicopot. Jadi yang tadinya di persimpangan ini ada garis polisi yang mengelilingi persimpangan ini, namun sekarang sudah dicopot. Jadi bagi warga, pengendara motor ataupun mobil bisa melewati jalan ini dengan normal. Jadi lokasi steril di sekitar gedung Sarinah ini sudah dipersempit, tidak lagi mencapai Wahid Hasyim ke arah Sabang. Lalu juga tadi Menko Polhukam Luhut Panjaitan dan juga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio datang ke TKP dan sudah keluar dari gedung Sarinah. Dari informasi yang didapat dari Luhut Panjaitan, yang pertama bahwa Luhut Panjaitan menegaskan bahwa semuanya sudah aman dan terkendali. Dia menyebutkan bahwa ledakan bom ini hanya terjadi di sekitar Sarinah. Jadi dia menyebutkan ada 5 bom yang meledak, satu meledak di dalam salah satu kedai kopi di Sarinah, yang 4 ini meledak di luar gedung di sekitar Sarinah. Lalu juga dia mengkonfirmasi sudah ada 4 teroris yang tewas dan sisanya sudah ditangkap oleh keamanan, baik itu dari Densus 88 dan juga dari pihak kepolisian. Saat ini Luhut sudah menuju ke BNPT untuk mengawasi langsung bagaimana pengamanan dari bom yang meledak di Sarinah ini. Dan saat ini Presiden sekitar pukul 4 tadi, Presiden juga akan melaksanakan rapat terbatas mengenai keamanan di Istana. Faniko. Boleh dipastikan apakah yang meledak ini adalah bom ataukah granat? Ya, dari informasi yang disebutkan oleh Menko Polhukam, ini bom yang dilihat dari asapnya, dilihat dari ledakannya, dia mengkonfirmasi ini adalah bom yang bersifat low explosive. Jadi ada 5 bom meledak di sekitar Sarinah. Dia tidak mengiyakan bahwa ada bom yang meledak terkait dengan bom yang meledak di Sarinah ini di tempat-tempat lain. Zivana. Ya, Ardia tadi mengatakan 4 teroris tewas, sisanya berapa yang berhasil ditangkap? Kalau informasi sementara sebenarnya ada 7 yang diketahui dalam kelompok bersenjata ini. 4 tewas karena ledakan ataupun karena tertembak dan sisanya ini sudah diamankan. Dan dari kepolisian juga, dari Humas Polisi juga sudah menyebutkan bahwa informasi yang sempat beredar ada yang kabur menggunakan motor itu informasi yang tidak benar. Jadi masyarakat jangan panik karena semuanya sudah terkendali, Jakarta sudah terkendali termasuk di daerah Sarinah ini. Dan kalau misalnya ada melihat sesuatu yang mencurigakan, laporkan ke RT atau RW setempat dan juga pos polisi terdekat. Baik, Faniko. Ya, Ardia Rama, apakah olah TKP sudah selesai dilakukan? Masih berlangsung di dalam gedung Sarinah dan belum dapat informasi bagaimana hasil olah TKP. Lalu kita juga belum melihat tersangka dan juga maksudnya dugaan terduga teroris ini. Oke, Ardia, apakah sudah ada konfirmasi dari pihak kepolisian mengenai pelaku sendiri dari kelompok mana? Oh ya, tadi juga Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan sempat datang ke olah TKP, dan kalau sempat ini ada beberapa statement dari Budi Gunawan mengenai dari mana sebenarnya kelompok bersenjata ini. Berikut pernyataan dari Budi Gunawan. Kita tahu bahwa dari hasil deteksi kita memang ada komunikasi antara kelompok Syria, dalam hal ini Bahru Naim dengan Abu Jundi, kelompok Solo. Nah, dari kelompok Solo ini ada sudah membuat persiapan dengan sel-sel anak-anak selnya untuk melakukan apa yang disebut dengan istilah konser bom yang seharusnya akan dimainkan waktu malam tahun baru. Tapi karena kita bisa. Walaupun jalan di perempatan Wahid Hasyim ini beberapa sudah dibuka, namun masih ada motor-motor yang parkir di sini dengan warga yang penasaran apa yang terjadi di Sarinah dan juga ingin mengetahui sebenarnya bagaimana perkembangan dari penyelidikan dari Polri. Namun sebisa mungkin warga Jakarta menghindari daerah Sarinah, Faniko dan Zivana. Ada informasi kapan kira-kira daerah Tamrin ini akan dibuka sepenuhnya, mengingat sebentar lagi juga jam pulang kantor yang dipastikan banyak sekali mobil yang akan lalu lalang di situ. Ya, kalau kami lihat di daerah Sarinah ini memang belum ada warga yang keluar kantor atau pekerja yang keluar kantor yang biasanya pulang sekitar jam 4 atau 5. Kalau waktu sendiri belum ada kepastian kapan ini akan selesai dan kapan garis polisi ini akan dibuka. Namun kalau tadi kita lihat warga Jakarta yang biasanya menggunakan Transjakarta ataupun yang keluar kantor ini belum
belum keluar dari kantornya, belum terlihat. Zivana dan Pak Diko. Baik, terima kasih laporannya. Ardia melaporkan dari Tamrin, Jakarta Pusat.